Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Tema kita hari ini adalah tentang pemberdayaan perempuan melalui pendidikan yang dilakukan oleh Rasul. Secara sederhana mungkin bisa kita katakan bahwa sejarah perempuan adalah sejarah penindasan. Betapa tidak sejak masa yang silam di berbagai negara di belahan dunia ini, dalam berbagai agama yang berbeda, perempuan telah ditempatkan dalam posisi yang rendah, bahkan nyaris setara dengan hewan dan benda-benda lain yang bisa diperlakukan dengan semena-mena sesuai dengan selera hati yang memiliki. Mereka bisa dijual kapan saja mereka mau, kepada siapa yang mereka kehendaki, dengan harga berapa saja. Ya, persis seperti kita memiliki barang, seperti kita memiliki hewan, seperti kita memiliki api, ya. Dijual kapan saja, kepada siapa saja, dengan harga berapa saja. Bahkan mereka seringkali harus melayani nafsu birahi sang pemilik, tuannya, dan lain-lain. Kalau mereka mau, ya karena memang kita tidak bisa. Perempuan ketika itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pepatah kuno begitu menyakitkan, pepatah di masyarakat Hindu ya, pernah dinyatakan seperti ini: racun, ular, dan api tidak lebih berbahaya dibandingkan wanita. Jadi ini setara dengan racun, ular, dan api, bahkan lebih berbahaya. Di Cina kuno juga ada pernyataan yang tak kalah sadisnya. Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tetapi jangan sama sekali mempercayai kebenarannya. Ini sebagian kondisi sebelum Islam datang di berbagai negara. Dalam pandangan agama Nasrani, pemuka agama Nasrani juga ditemukan bahwa wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad kelima juga pernah diselenggarakan, karena begitu rendahnya perempuan sampai mereka membahas perempuan. Pernah diselenggarakan semacam suatu konsili yang membahas apakah wanita memiliki roh atau tidak, memiliki jiwa atau tidak. Dan ternyata hasil dari pertemuan itu berakhir pada suatu kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki ruh yang suci. Di Perancis tahun 586 Masehi juga para agamawan Perancis juga pernah mengadakan semacam diskusi tentang status perempuan itu. Apakah perempuan ini boleh menyembah Tuhan apa tidak? Karena perempuan begitu najis, dan apakah boleh menyembah Tuhan? Ini dulu sebelum Islam datang. Di masyarakat Arab ya, tempat Rasul diutus, itu juga sangat menyedihkan kondisi perempuan. Kondisi perempuan seperti yang tadi juga sama, dianggap sebagai barang. Ya namanya barang, maka perempuan, seorang suami kalau tidak suka kepada istrinya, diberikan kepada siapa saja yang dia sukai. Mau atau tidak si perempuan itu diberikan, karena barangnya, miliknya sendiri. Perempuan juga hanya menjadi pemuas nafsu. Laki-laki juga boleh menikah dengan berapa saja kalau mereka mau, sebelum Rasul diutus. Juga perempuan kalau ya karena barang, maka perempuan bisa diwariskan sebagaimana barang yang bisa seorang anak bisa menikahi mantan istri ayahnya dan lain-lain, menikahi ibunya ibu dari istri yang ibu tirinya atau ibu lain. Ini begitu rendahnya derajat kaum perempuan, posisi kaum perempuan ketika masa-masa pra-Islam, termasuk masa-masa jahiliyah di Arab. Sehingga kalau ada seorang perempuan sedang hamil, ini sudah suaminya sudah khawatir, sudah mulai ketika menjelang kelahiran, ayahnya sudah khawatir.
khawatir jangan-jangan anak yang lahir nanti adalah berjenis kelamin perempuan. Mereka sudah takut. Bahkan diam-diam sebagian mereka sudah membuatkan lubang di pinggir rumahnya untuk segera mengubur anaknya, karena jika diketahui anak ibunya lahir dilihat anaknya berjenis kelamin perempuan, sang ayah tidak ingin melihat, disuruh saja dimasukkan ke lubang yang sudah disediakan itu. Ini karena begitu rendahnya anggapan mereka, anggapan misoginis ini ya, anggapan yang melecehkan terhadap perempuan, yang membenci perempuan, sehingga kehadiran perempuan ketika itu, kehadiran anak perempuan dianggap sebagai sebuah aib yang luar biasa. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau mereka diberi kabar, ya kabar gembira mestinya, kabar tentang anaknya yang lahir berjenis kelamin perempuan, maka mereka berubah wajahnya menjadi hitam dan marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka bersembunyi karena dianggap aib, tidak keluar rumah dan lain-lain. Min su'i ma busyira bih, karena jeleknya kabar yang diterima itu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan memelihara, membesarkan anak itu tapi harus menanggung malu, atau segera saja dimasukkan ke dalam tanah? Itu pilihannya dua. Kalau dibiarkan hidup malu, pilihan yang kedua yang banyak dilakukan ya, kalau tidak ingin malu ya segera dibunuh saja. Tapi tetap perempuan masih ada. Nah, Islam datang, Rasul datang membawa pencerahan yang sangat luar biasa. Beliau melakukan gerakan yang sangat revolusioner, mengubah pandangan masyarakat Arab ketika itu, meskipun dilakukan dengan mengubah pandangan masyarakat Arab ketika itu dengan tindakan-tindakan nyata dari beliau. Yang pertama misalnya beliau bangga ketika memiliki anak perempuan. Jadi Allah mungkin sengaja, dalam tanda petik sengaja, memberikan anak perempuan kepada Rasul yang diberi nama Fatimah. Jadi beliau bangga ketika Fatimah lahir. Ini tidak biasa di kalangan masyarakat Arab, ada orang senang kalau punya anak perempuan. Jadi ini mulai mengubah sedikit demi sedikit, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang lain tentunya, sedikit demi sedikit pandangan orang tentang kaum perempuan. Aisyah pernah menceritakan bahwa ketika kami sedang duduk-duduk, istri-istri Rasul sedang duduk bersama beliau, tiba-tiba Fatimah datang. Silakan lihat buku halaman 17 di buku saya, Al-Hadis At-Tarbawiyah. Fatimah datang, kata Siti Aisyah, cara jalannya Siti Fatimah itu persis cara jalannya Rasul, gaya dia berjalannya persis. Ketika melihat putrinya datang, maka Rasul rahaba biha, mengatakan marhaban bi ibnati, menyambut dengan gembira. Marhaban ini ungkapan penuh kebanggaan dan ungkapan kegembiraan, ungkapan penghormatan. Seperti Anda misalnya menjadi penceramah di mana selamat datang pada kiai siapa misalnya. Itu ungkapan marhaban, itu ungkapan penghormatan, ungkapan kegembiraan termasuk di dalamnya. Tsumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian Rasul mendudukkan Siti Fatimah di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Nah, ini adalah salah satu gambaran awal bahwa Rasul begitu menghormati anak perempuan, bangga dengan anak perempuan. Terus apa lagi? Rasul juga memotivasi kaum perempuan untuk belajar. Karena ya tidak hanya kaum perempuan, ya laki-laki juga. Karena penindasan itu, orang menjadi tertindas itu karena bodoh. Penjajahan itu terjadi karena mereka bodoh. Indonesia dijajah itu karena bodoh. Maka salah satu untuk mengentaskan diri dari penindasan itu adalah dengan harus dibarengi dengan cahaya pengetahuan. Maka Rasul memotivasi sahabat-sahabatnya semua untuk belajar, sehingga beliau mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Cina dari Arab itu sangat jauh sekali, tapi Rasul sudah menyebut dulu. Ini gambaran betapa semangat mencari ilmu harus ditanamkan. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Para komentator hadis
menyatakan bahwa kata kulli muslimin itu semua mencakup jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi perempuan juga disuruh untuk belajar. Yang ketiga, apa yang dilakukan Rasul? Beliau juga memotivasi para orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, membiayai anak-anak perempuan. Siti Aisyah pernah bercerita bahwa suatu ketika ada orang perempuan membawa dua anak. Ada seorang perempuan, seorang ibu membawa dua anak perempuan datang meminta-minta ke rumah Siti Aisyah. Ternyata kata Aisyah, saya tidak menemukan apa-apa di rumah kecuali sebutir kurma. Saya berikan sebutir itu ke ibunya. Dia kemudian mengambil, kemudian satu butir kurma dipecah jadi dua dan diberikan kepada masing-masing anaknya dapat setengah-setengah. Ibunya sendiri tidak makan, lam ta'kul minha syai'an. Kemudian dia bangkit dan pulang. Beberapa saat kemudian Rasul datang dan Aisyah menceritakan semua peristiwa tadi kepada Rasul. Apa jawaban Rasul? Manibtuliya minal banat bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang dicoba dengan diberi dua anak dengan anak-anak perempuan, maka lalu orang itu kemudian berbuat baik kepada anak perempuannya, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini, Allah itu berarti qama 'alaiha bil mu'na wat tarbiyah, melaksanakan memberikan pendidikan dan menanggung pembiayaan. Siapa yang menanggung biaya dan mendidik dua anak perempuan hatta tablugha, sampai keduanya balik, jaa yaumul qiyamati ana wa huwa kahataini, maka nanti hari kiamat dia akan datang sementara saya dan dia itu seperti ini. Beliau menunjukkan jarinya dan merapatkan. Jadi ini gambaran betapa dekatnya orang itu dengan Rasul kelak di hari kiamat. Rasul juga selalu juga bersabda bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Al-Quran juga menyatakan setara. Siapa yang melakukan kebaikan, laki-laki dan perempuan, maka begini. Rasul pernah bersabda, innaman nisa syaqaiqur rijal. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Apalagi yang dilakukan Rasul untuk meningkatkan, memberdayakan perempuan ketika itu? Selanjutnya yang keempat, atau berapa tadi ya? Rasul juga tidak segan-segan menyediakan waktu khusus untuk mengajar kaum perempuan. Ini juga terjadi karena semangat kaum perempuan untuk belajar itu sudah tumbuh. Jadi diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa kaum perempuan datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahabar rijal bihaditsika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Perempuan datang, Rasul, para kaum laki-laki sudah banyak membawa hadismu, maka oleh karena itu berikanlah kami satu hari untuk kami, berikanlah waktumu satu hari dari kami, sehingga kami bisa datang pada hari itu, dan engkau pada hari itu mengajari kami dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Allah. Maka Rasul bersabda, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza. Ya, baiklah, kalian berkumpul pada hari ini di tempat ini. Dan akhirnya mereka pun berkumpul. Rasul datang dan Rasul mengajari mereka langsung. Ini adalah sebuah bentuk perhatian yang luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum perempuan, terhadap peningkatan kaum perempuan, terhadap pemberdayaan kaum perempuan. Rasul juga tidak segan-segan menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh yang disampaikan oleh kaum perempuan. Ini juga efek dari semangat belajar tadi ya, yang disampaikan oleh Rasul, sehingga mereka banyak datang dan tidak malu menanyakan persoalan-persoalan menyangkut hukum fikih dan lain-lain. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasul, namanya Ummu Sulaim, datang kepada Rasul dan bertanya. Ketika itu ada Siti Aisyah, ya Rasulullah, al-mar'atu tara ma yara ar-rajul fil manam, fatara min nafsiha ma yara ar-rajul min nafsihi. Atau di versi yang lain, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, fa hal 'alal mar'ati min ghusrin idza ihtalamat. Ya Rasul, ada seorang perempuan mengalami bermimpi seperti yang dialami laki-laki, dan dia melihat katakanlah di celana dalamnya apa yang dilihat oleh laki-laki, ya basah lah misalnya, ada mani basah.
Di versi yang lain, ya Rasulullah, dimulai kata-kata innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu dalam urusan yang benar. Ya Rasul, apakah perempuan hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat? Apakah perempuan wajib mandi jika mengalami mimpi basah? Ini yang sempat kemarin dibahas ya oleh teman Anda, bahwa perempuan juga mengalami mimpi basah, tapi dengan frekuensi yang tentu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tapi ada perempuan yang mengalami mimpi basah juga. Apa jawaban Rasul? Naam, tidak ada namanya di sini. Idza ra'at alma, ya kira-kira iya jika dia melihat air. Air maksudnya mani. Faqat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menutupi wajahnya karena malu. Ini sebenarnya persoalan sangat pribadional kalau dalam bahasa kita sekarang, sangat pribadi sekali. Andaikan tidak karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, andaikan tidak karena didorong oleh motivasi yang diberikan Rasul untuk belajar, karena pentingnya belajar dan lain-lain, karena pentingnya ilmu, maka mereka tidak akan bertanya tentang ini. Dan Rasul melayani pertanyaan itu dengan. Nah ini untuk materi kita hari ini, artinya Rasul sebenarnya sangat perhatian terhadap perempuan, dan Islam juga secara umum. Penindasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya memang masih terasa, walaupun mungkin sekarang sudah alhamdulillah sudah sangat jauh ya, berbeda dibandingkan masa awal-awal. Waktu saya masih anak-anak saja itu masih banyak komentar-komentar miring tentang kaum perempuan, mitos-mitos tentang kaum perempuan. Misalnya ketika saya main layang-layang dan benangnya itu kan dulu main layang-layang sudah ada benangnya, sudah dengan kalau ingin menang, suatu ketika benang ini dilangkahi oleh perempuan, maka kalau ada perempuan lewat ya, maka saya meninggikan benangnya itu di atas, dan perempuan tidak boleh melangkahi benang saya, itu harus lewat di bawahnya benang, karena dalam bahasa kita tepoh kalau dilangkahi oleh perempuan, bisa cepat putus dan kalah nanti kalau di arena lomba layang dengan teman-teman yang lain. Perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, itu masih banyak melekat di masyarakat bawah. Kalau haid perempuan tidak boleh menana dan lain-lain. Intinya bahkan banyak pengantin-pengantin baru sekarang itu kalau ketika mereka ingin punya anak, selalu yang didambakan anak laki-laki itu anak pertamanya itu adalah laki-laki. Ketika ini Bang sudah lahir, oh alhamdulillah, gimana? Aduh perempuan Bang. Nah, suatu temannya lain, ini saya sudah lahir ya, ini alhamdulillah. Gimana? Laki-laki, alhamdulillah. Senang kalau laki-laki. Nah, ini gambaran betapa sebenarnya diam-diam masih menyeret, tapi dengan walaupun demikian sebenarnya sudah jauh sudah perkembangan era kita di era ini, perempuan sudah melampaui dari era-era yang dulu itu sudah maju ya. Tapi tentu bagi kaum perempuan jangan terlalu over lah, walaupun sudah ada kebebasan seperti itu, jangan terlalu over. Semua yang tidak sesuai dengan pikirannya kemudian mau dirombak semua. Warislah laki-laki dan perempuan yang tidak sama mau dirombak. Khitan perempuan mau dikritisi. Pemimpin presiden jadi presiden perempuan mau dikritisi. Maksud saya hal-hal yang dirasa memang tidak terjadi ketidakadilan mungkin bisa, tapi saya lihat kaum feminis itu menuntut hanya yang enak-enak saja, sementara ketika sudah tidak enak tidak ada mereka yang mau bersuara. Skor bulu tangkis misalnya, kenapa tidak disamakan antara laki-laki dan perempuan misalnya, atau misalnya sholat Jumat, tidak ada kaum feminis yang menuntut agar sholat Jumat diwajibkan sama seperti laki-laki. Misalnya tentang lagi puasa, ketika perempuan sedang haid, mestinya juga wajib puasa seperti laki-laki. Tidak ada kaum feminis yang menuntut ini. Nah, ya mestinya katakanlah dalam tanda petik, jangan hanya menuntut yang tidak sesuai dengan dirinya, yang hanya menuntut yang enak-enak saja. Kalau sudah tidak enak tidak dituntut. Padahal juga kalau mau dicari dalilnya, perempuan bisa juga wajib sholat Jumat. Perempuan juga wajib puasa ketika bulan Ramadan sedang haid misalnya, kalau mau dicari-cari ya, misalnya mau dicari-cari bisa saja ketemu, karena ini ada permainan dari. Nah, oke. Artinya jangan sampai kecolongan karena ada kebebasan seperti itu, kemudian kaum perempuan kemudian
bertindak juga semena-mena, laki-laki kemudian mau ditindas juga, perempuan karena merasa sudah mapan bisa menghasilkan sendiri, mudah dia berselingkuh dan lain. Jadi sebenarnya kebebasan itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita menikmati euforia kebebasan perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sebagai sesuatu yang kemudian melampaui batas. Ini saja, silakan dilihat kembali, mudah-mudahan bermanfaat.